Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para partisipan. Terima kasih atas waktunya telah menghadiri webinar hari ini dengan topik Direct Foreign Investment antara Indonesia dengan Nigeria. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Anissa Lutfi Imani, lahir di Wonogiri tanggal 18 Juli tahun 1999, yang merupakan salah satu mahasiswa akuntansi transfer Universitas 11 Maret Surakarta. Saya sendiri memiliki pengalaman organisasi menjadi Kepala Departemen Pendidikan di Yayasan Beasiswa 10.000 Regional Bogor dan pernah menjadi Wakil Ketua Divisi Pendidikan di Saudara Satu Negara Batch 3 Singapura Tanjung Pinang. Untuk pengalaman kerja sendiri, saya pernah menjadi relawan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bogor, lalu pernah menjadi staf budget kontrol Commercial Foods MT dan GT di PT Bell Foods Indonesia, dan yang terakhir pernah menjadi junior auditor di Kantor Akuntan Publik KKSP Yogyakarta. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang DFI atau Direct Foreign Investment. Nah, untuk definisi Direct Foreign Investment sendiri adalah elemen kunci dalam integrasi ekonomi internasional yang berkembang pesat saat ini, terutama di era globalisasi. Direct Foreign Investment ini menyediakan sarana untuk menciptakan hubungan langsung, stabil, dan jangka panjang antar ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, DFI ini dapat berfungsi sebagai kendaraan guna mengembangkan perusahaan lokal serta dapat membantu memperbaiki kompetisi baik untuk penerima maupun investor itu sendiri. Direct foreign investment terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal, di mana direct foreign investment vertikal sendiri merupakan situasi induk perusahaan yang berinvestasi di fasilitas produksi di negara lain untuk menghasilkan input yang akan dibawa kembali ke perusahaan induk untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan direct foreign investment horizontal mengacu pada investasi dalam produksi di luar negeri yang merancang untuk melayani konsumen asing. Next. Selanjutnya ada motif direct foreign investment. Terkait motif pendapatan dan motif biaya akan dijelaskan lebih rinci setelah ini. Lalu selanjutnya terdapat membandingkan manfaat DFI antar negara, di mana potensi manfaat dari DFI sendiri berbeda-beda di setiap negara. Negara-negara di Eropa Barat memiliki pasar yang mapan, di mana permintaan untuk sebagian besar produk dan layanan besar. Dengan demikian, negara-negara ini dapat menarik perusahaan multinasional yang ingin menembus pasar karena mereka memiliki produk yang lebih baik daripada yang sudah ditawarkan. Lalu selanjutnya ada membandingkan manfaat DFI dari waktu ke waktu. Karena kondisi berubah dari waktu ke waktu, begitu juga memungkinkan manfaat dari mengejar investasi asing langsung di berbagai negara. Dengan demikian, beberapa negara mungkin menjadi target yang lebih menarik, sementara negara lain menjadi kurang menarik. Pilihan negara target untuk DFI sendiri telah berubah dari waktu ke waktu. Kanada sekarang menerima proporsi total yang lebih kecil. Next. Selanjutnya terdapat motif terkait pendapatan, di mana terdapat beberapa motif khas dari perusahaan multinasional yang mencoba untuk meningkatkan pendapatan. Pertama ada menarik sumber permintaan baru. Perusahaan dapat mempertimbangkan pasar luar negeri di mana ada permintaan potensial, karena konsumen di beberapa negara secara historis dibatasi untuk membeli barang yang diproduksi oleh perusahaan di luar negara mereka. Pasar untuk beberapa barang tidak mapan dan menawarkan banyak potensi penetrasi oleh perusahaan multinasional. Lalu yang kedua ada masuk ke pasar tabel profit, di mana masalah umum dengan strategi ini adalah bahwa penjual yang sudah mapan sebelumnya di pasar baru dapat mencegah pesaing baru mengambil bisnis mereka dengan menurunkan harga tepat ketika pesaing baru mencoba masuk ke pasar ini. Lalu selanjutnya ada memanfaatkan keuntungan monopoli. Jika sebuah perusahaan memiliki teknologi canggih dan telah berhasil mengeksploitasi keunggulan ini di pasar lokal, perusahaan dapat mencoba untuk mengeksploitasinya secara internasional juga. Selanjutnya ada bereaksi terhadap pembatasan perdagangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional menggunakan DFI sebagai strategi defensif daripada agresif. Secara khusus, perusahaan multinasional dapat mengejar DFI untuk menghindari hambatan dari perdagangan. Dan yang terakhir terdapat diversifikasi secara internasional, di mana dengan mendiversifikasi penjualan secara internasional, sebuah perusahaan dapat membuat arus kas bersihnya menjadi kurang stabil. Next.
Selanjutnya terdapat motif terkait dengan biaya. Beberapa motif khas perusahaan multinasional yang mencoba memotong biaya, diantaranya yang pertama, diuntungkan sepenuhnya dari skala ekonomi. Sebuah perusahaan yang mencoba untuk menjual produk utamanya di pasar baru dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan pemegang saham karena skala ekonomi. Dalam hal ini adalah biaya rata-rata yang lebih rendah per unit dihasilkan dari peningkatan produksi. Lalu yang kedua, terdapat menggunakan faktor produksi asing, di mana biaya tenaga kerja dan tanah dapat bervariasi secara dramatis di antara negara-negara. Perusahaan multinasional sering mencoba untuk mengatur produksi di lokasi di mana tanah dan tenaga kerja murah. Lalu selanjutnya ada menggunakan bahan baku asing, karena biaya transportasi. Sebuah perusahaan mungkin berusaha untuk menghindari mengimpor bahan mentah dari negara tertentu, terutama ketika berencana untuk menjual produk jadi kembali ke konsumen di negara tersebut. Lalu selanjutnya ada menggunakan teknologi asing, di mana teknologi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki proses produksi mereka sendiri dan meningkatkan efisiensi produksi di semua pabrik anak perusahaan di seluruh dunia. Lalu yang terakhir, terdapat bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar. Ketika sebuah perusahaan merasakan bahwa mata uang asing undervalue, perusahaan dapat mempertimbangkan DFI di negara tersebut karena pengeluaran harus relatif rendah. Selanjutnya, Selanjutnya perihal keputusan setelah DFI. Begitu investasi asing langsung terjadi, keputusan berkala diperlukan untuk menentukan apakah ekspansi lebih lanjut harus dilakukan di lokasi tertentu. Selain itu, karena proyek menghasilkan pendapatan, perusahaan multinasional harus memutuskan apakah dana tersebut akan dikirim ke induk atau digunakan oleh anak perusahaan. Jika anak perusahaan memiliki penggunaan dana yang akan lebih bernilai daripada penggunaan dana induk perusahaan, maka anak perusahaan harus menahan dana tersebut. Tentu saja persentase tertentu dari dana akan diperlukan untuk mempertahankan operasional, tetapi dana yang tersisa dapat dikirim ke dalam induk perusahaan, dikirim ke anak perusahaan lain, atau justru diinvestasikan kembali untuk tujuan ekspansi. Fakta yang relevan dengan keputusan apakah anak perusahaan harus menginvestasikan kembali pendapatan harus dianalisis berdasarkan kasus per kasus. Keputusan yang tepat tergantung pada kondisi ekonomi di negara anak perusahaan dan negara induk perusahaan tersebut, serta pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah negara tuan rumah. Next. Selanjutnya terdapat hambatan DFI. Yang pertama, hambatan pelindung, di mana ketika perusahaan multinasional mempertimbangkan untuk terlibat dalam direct foreign investment dengan mengakuisisi perusahaan asing, mereka mungkin menghadapi berbagai hambatan yang dikenakan oleh lembaga pemerintah tuan rumah. Lalu selanjutnya ada hambatan pita merah, di mana hambatan implisit untuk DFI di beberapa negara adalah pita merah yang terlibat seperti persyaratan prosedural dan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada hambatan industri, di mana perusahaan lokal dari beberapa industri di negara tertentu memiliki pengaruh besar pada pemerintah dan kemungkinan akan menggunakan pengaruhnya untuk mencegah persaingan dari MNC yang mencoba DFI. Lalu ada hambatan lingkungan. Di beberapa negara mungkin memberlakukan lebih banyak pembatasan ini pada anak perusahaan dan induknya berbasis di negara lain. Kode bangunan, pembuangan bahan limbah produksi, dan pengendalian polusi adalah contoh pembatasan yang memaksa anak perusahaan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya, masih terkait dengan hambatan DFI. Selanjutnya ada hambatan regulasi. Setiap negara juga memberlakukan batasan peraturannya sendiri yang berkaitan dengan pajak, konvertibilitas mata uang, pengiriman uang, hak karyawan, dan kebijakan lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan yang didirikan di sana. Lalu selanjutnya ada perbedaan etika, di mana tidak ada standar konsensus perilaku bisnis yang berlaku untuk semua negara. Praktik bisnis yang dianggap tidak etis di satu negara mungkin benar-benar etis di negara lain. Lalu selanjutnya ada ketidakstabilan politik, di mana pemerintah beberapa negara mungkin mencegah DFI. Jika suatu negara rentan terhadap perubahan mendadak dalam konflik pemerintahan dan politik, kelayakan DFI mungkin bergantung pada hasil dari konflik tersebut. Perusahaan multinasional ingin menghindari situasi di mana mereka mengejar DFI di bawah pemerintahan yang kemungkinan besar akan dihapus setelah DFI terjadi. Selanjutnya. Selanjutnya perihal kasus Indonesia Nigeria di PT Indofood Sukses Makmur. Nah, terdapat beberapa alasan untuk berinvestasi di negara Nigeria. Yang pertama ada sumber daya yang berlimpah. Nigeria sendiri memiliki sumber daya yang luar biasa besar.
kebanyakan belum benar-benar dimanfaatkan. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya mineral, pertanian, dan juga sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada pasar yang luas, di mana Nigeria menawarkan pasar di sub-Sahara Afrika dengan populasi sekitar 180 juta orang. Potensi pasar Nigeria juga meluas ke Afrika bagian barat. Selanjutnya ada stabilitas politik, di mana Nigeria memiliki lingkungan perpolitikan yang sangat stabil. Lalu ada ekonomi pasar bebas, di mana pemerintah Nigeria telah menciptakan iklim yang baik untuk bisnis dan usaha industri. Prosedur administratif dan birokrasi telah diatur sedemikian rupa menjadi sangat sederhana. Pemerintah Nigeria telah menerapkan kebijakan dan program yang menjamin ekonomi pasar bebas tersebut. Lalu selanjutnya ada sektor swasta yang kuat, di mana Nigeria memiliki sektor swasta yang dinamis yang telah menjamin tanggung jawab yang lebih besar di bawah lingkungan ekonomi baru. Selanjutnya, masih terkait dengan alasan berinvestasi di Nigeria, ada aliran investasi gratis, di mana liberalisasi telah dilakukan dalam Exchange Control Regulation guna memastikan aliran bebas keuangan internasional. Kini ada pergerakan modal investasi yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada insentif yang menarik, di mana rangkaian insentif yang menarik telah disiapkan guna menarik investor. Lalu ada sektor keuangan yang cepat tumbuh, di mana sektor perbankan dan keuangan berkembang dengan baik. Investor memiliki akses mudah untuk modal dan fasilitas kredit lainnya. Lalu ada tenaga kerja ahli yang murah, di mana di Nigeria ini memiliki tenaga kerja ahli yang melimpah dengan harga upah yang ekonomis. Ini menjadikan Nigeria sebagai salah satu negara dengan biaya produksi paling rendah di Afrika. Lalu yang terakhir terdapat infrastruktur, di mana Nigeria ini memiliki perkembangan yang cepat dalam infrastruktur fisik dan industri, khususnya di sektor transportasi, komunikasi, listrik, dan pasokan air. Next. Nah, terdapat grafik DFI net inflows di Nigeria. Nigeria ini telah menjadi pasar yang sangat potensial, mengingat jumlah penduduknya yang sangat tinggi sekaligus paling tinggi di benua Afrika, yakni sebanyak 186 juta jiwa yang dilansir dari situs BBC. Dalam perkembangannya, Nigeria memiliki nilai DFI net inflows yang dinamis. Data yang dimiliki oleh United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD yang tertera pada grafik di monitor tersebut menunjukkan grafik yang cukup stabil pada DFI inflows Nigeria dibandingkan dengan beberapa negara lain yang terkesan memiliki grafik yang curam dan berselisih secara signifikan. Nigeria ini menduduki posisi ketiga dalam aliran DFI terbesar di Afrika pada tahun 2016 dengan perolehan nilai DFI inflow sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat dan kenaikan sebesar 45,2% dari tahun sebelumnya. Nigeria selain memiliki potensi pasar yang besar, juga memiliki prospek perdagangan yang menjanjikan untuk Indonesia, apalagi mengingat hubungan bilateral yang terjalin dengan baik, sebagaimana yang tertulis pada halaman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hubungan diplomatik Indonesia-Nigeria dibuka pada tahun 1965, dan sejak saat itu Indonesia mempunyai kedutaan besar di Lagos. Sejak tahun 2008 pindah ke Abuja, sedangkan kedutaan besar Nigeria di Jakarta dibuka pada tahun 1976. Selanjutnya membahas perihal PT Indofood Sukses Makmur. Selain ekspor, beberapa perusahaan Indonesia juga telah berinvestasi di Nigeria. Tercatat ada 26 perusahaan asal Indonesia yang telah menanamkan modalnya di Nigeria dengan mendirikan perusahaan dan pabrik di negara tersebut. Salah satu perusahaan yang telah berinvestasi di sana adalah PT Indofood Sukses Makmur. Perseroan terbatas Indofood Sukses Makmur ini mulai berinvestasi di Nigeria sejak tahun 1996. Perusahaan ini mendirikan di United Food Industry Ltd bersama grup Tolaram yang terletak di Singapura dan membuka 2 pabrik mie instan dengan merek Indomie di Ota atau negara bagian Ogun dan Port Harcourt di negara bagian Rivers. Produk mie instan milik PT Indofood Sukses Makmur yang telah menguasai 70% pasar Nigeria. Indomie sebagai produk mie instan yang populer di Nigeria ternyata tidak semata-mata langsung melejit di sana. Pada dekade tahun 80-an, PT Indofood Sukses Makmur mengekspor produk mereka kepada Dufil Prima Food, di mana perusahaan tersebut merupakan produsen pangan di Nigeria. Ketika itu tidak ada satupun pesaing untuk produk mie instan di Nigeria.
pengenalan produk di negara ini tergolong sulit karena warga Nigeria tidak memiliki budaya makan mie sebelumnya. Hampir tidak ada orang yang tahu apakah itu mie instan di Nigeria saat itu. Pemasaran dengan klaim bahwa mie instan adalah setara dengan gandum atau beras, serta pembuatan komik di Indomitable juga dilakukan guna menarik konsumen di negara tersebut. Selanjutnya, ada PT Indofood Sukses Makmur, kelanjutan yang tadi yang sebelumnya, di mana perusahaan ini berdiri bersama grup Toleram yang di Singapura yang sudah saya jelaskan. Perusahaan ini termasuk dalam kategori DFI Greenfield, di mana DFI Greenfield memungkinkan perusahaan membangun kapasitas produksinya di luar negeri untuk menyebarkan asetnya di negara asing. Namun, pada perkembangannya terjadi merger antara perusahaan The United Foods Industry Ltd dengan Dufil Prima Food plc. Dufil ini termasuk ke dalam klasifikasi equity joint ventures. Alasannya adalah karena baik grup Salim maupun grup Tolaram sejak awal sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan legal entitas bisnis yang baru di Nigeria. Dalam kerangka teori investasi asing langsung, Dufil ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk DFI horizontal, di mana DFI tersebut merupakan bentuk investasi dalam produksi di luar negeri yang dirancang untuk melayani konsumen asing. Next. Baik, sekian sedikit pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mbak Jen. Silakan, Mbak Jen. Iya, suaranya masuk lagi. Suara masuk. Saya ingin bertanya, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Nigeria dalam melakukan liberalisme dari bisnis? Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya. Terdapat upaya untuk meliberalisasi lingkungan bisnis memang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah di Nigeria. Untuk mengakomodasi sektor swasta sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa poin penting dari Undang-Undang NIPC. Yang pertama ada menciptakan landasan hukum bagi kerangka investasi yang liberal dan sangat terbuka. Undang-undang ini merupakan undang-undang lintas sektoral yang bertujuan untuk mendorong masuknya investasi asing di semua sektor ekonomi. Lalu selanjutnya ada tidak dapat batasan izin asing untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam operasi dari setiap perusahaan di Nigeria. Lalu selanjutnya ada izin 100% oleh kepemilikan asing dari perusahaan tersebut. Namun di sektor minyak dan gas, investasi tetap terbatas pada usaha patungan atau perjanjian pembagian produksi. Dan yang terakhir terdapat kemungkinan repatriasi laba atau dividen ke negara asal dengan mata uang yang dapat dikonversi. Bagaimana Mbak Jen? Terima kasih bisa jawabannya. Baik Mbak Jen, selanjutnya dari partisipan lain, apakah ada tanggapan? Izin bertanya Mbak Nisa. Baik Mbak Miftah. Saya Miftah, mohon maaf tidak bisa on cam. Apakah pemerintah memberlakukan syarat tertentu untuk terlibat langsung dengan DFI? Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya. Untuk beberapa pemerintah mengizinkan akuisisi internasional, tetapi memberlakukan persyaratan khusus pada perusahaan multinasional yang ingin mengakuisisi perusahaan lokal. Sebagai contoh, perusahaan multinasional mungkin diminta untuk memastikan pengendalian polusi untuk manufakturnya atau untuk menyusun bisnis yang mengekspor produk yang dihasilkannya sehingga tidak mengancam pangsa pasar perusahaan lokal lainnya. Perusahaan multinasional bahkan mungkin diminta untuk mempertahankan semua karyawan dari perusahaan target sehingga pengangguran dan kondisi ekonomi umum di negara tersebut tidak terpengaruh. Kondisi yang dipaksakan oleh pemerintah tidak serta-merta mencegah perusahaan multinasional mengejar DFI di negara asing tertentu, tetapi bisa mahal. Dengan demikian, perusahaan multinasional harus bersedia mempertimbangkan DFI yang membutuhkan kondisi mahal hanya jika manfaat potensial lebih besar daripada biayanya. Bagaimana Mbak Miftah? Baik, sangat menjawab. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.